Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya dan semoga saat ini dalam keadaan berbahagia. Dan terima kasih masih menonton YouTube channel Abu Ismail Akikah di hari yang sangat cerah ini. Alhamdulillah. Dan di sini saya ditemani sama Bapak Ismail seperti biasa akan memberikan materinya tentang entrepreneur, tentang kemandirian, tentang kewirausahaan digital, professional entrepreneur yang sangat hebat. Dan juga di sebelah saya ada dari Dinas Kominfo yang hari ini hadir untuk kita berbincang bersama tentang sesuatu yang bermanfaat. Dan terus bantu subscribe, bantu like, bantu follow, bantu komen. Semoga ilmunya bermanfaat dan terus berkembang. Alhamdulillah. Itu Pak Tono. Iya. Pak Nanti saya mau kelakkan sendiri. Oh iya boleh. Begitu ya. Jadi bisa bicara sendiri, silakan buat dari Dinas Kominfo ya untuk memperkenalkan diri supaya dikenal langsung di channel YouTube Abu Ismail Akikah. Baik, terima kasih atas undangan yang telah kami terima dari Bapak Ismail sebagai mentor di berbagai macam yang khususnya untuk bidang usaha kemandirian yang akan membawa kemajuan khususnya di Kabupaten Garut, umumnya di seluruh Indonesia. Semoga dengan adanya live streaming ini bisa bermanfaat. Dan memperkenalkan, nama saya Tono Suwartono dari Dinas Kominfo Kabupaten Garut. Kebetulan saya mau sedikit ada perbincangan atau mempertanyakan mengenai rencana dan tujuan kedepannya apabila paham dan pengertian yang disampaikan oleh kantor kita, narasumber kita, Bapak Ismail Satrianto, anggap aja yang sudah banyak memakan pengalaman di berbagai macam bidang. Begitu saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih. Dan kita ke Pak Ismail yang tetap semangat begitu ya di hari senjanya seperti ini. Dan itu sesuatu yang sangat hebat yang selalu memberikan motivasi ke setiap orang yang datang siapapun itu. Begitu ya. Bagaimana Pak Ismail? Kabarnya di sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Materi apa sih yang sekarang perlu disampaikan ini? Ya, kita mengenai, karena ini ada hubungannya dengan Kominfo ya, mengenai dunia masa depan, mengenai IT ini ya. Ada hubungannya sekali ya? Ya, ada hubungan. Jadi sekarang ini ya, kalau dulu kita ini zaman saya ya Pak ya, itu kalau kita mau membuat televisi itu mahal sekali ya. Itu biayanya miliaran, bahkan bisa jadi triliunan begitu ya. Itu luar biasa. Lalu kalau kita mau membuat video ya, membuat video untuk satu event begitu, itu bisa menghabiskan 8 sampai 12 juta. Lalu untuk menyebarkan info itu ke televisi begitu, itu kita bisa bayar 22 juta. Hanya beberapa menit saja ya. Jadi begitu mahalnya ya. Situasi dan kondisi dunia komunikasi atau dunia televisi atau radio. Sekarang ini siapa saja orang bisa membuat televisi sendiri tanpa izin lagi Pak. Tanpa izin ya, orang bisa memberitakan apa saja ya, dan sulit untuk dikendalikan dan sebagainya. Inilah dunia yang sedang berubah, yang dimana sekarang ini kalau Bupati Garut mau mengadakan briefing, ya tidak perlu Bupati itu harus mengumpulkan banyak orang dalam satu aula begitu. Cukup saja instruksikan beberapa orang harus siap-siap di kantornya dan menggunakan yang namanya Zoom begitu, dan orang sama-sama mau menonton pakai kamera begitu, lalu sudah langsung kita bisa langsung berhubungan dengan Bupati Garut, lalu kita bisa berhubungan dengan semua kepala daerah, pokoknya semua lurah, semua camat ya, dalam melakukan rapat koordinasi. Jadi ini zaman sudah berbeda. Kalau dulu kita ini mau mengirimkan surat itu sudah dibuat, itu langsung harus dikirimkan ya ke
dinas dan instansi, sebetulnya sekarang membuat surat sudah lebih mudah. Ya, orang tinggal membuat surat, dicap, ya. Setelah itu dikirimkan melalui internet atau melalui WA, sudah begitu sampai itu surat itu sudah seperti asli, ya, diterima di dinas apapun dan jadi sebuah perubahan yang luar biasa begitu. Inilah dunia yang sedang berubah, ya. Nah, ini apakah ini juga dunia yang sedang berubah ini yang jadi masalah ini? Apakah kepala daerahnya itu paham gitu? Apa kepala dinasnya juga paham? Karena sudah pada tua, ya Pak, ya? Yeah. Nah, ini dunia seperti yang hari ini kita lakukan ini adalah dunia sebetulnya yang usianya 25 tahun gitu, ya. 25 tahun, 30 lah. Kalau usia di atas 50 seperti kita ini, ya. Memang gagap teknologi gitu, ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang diperbincangkan begitu tentang dunia Kominfo. Ini kan dunia Kominfo. IT ya. Dunia IT. Baik, terima kasih buat Pak Ismail ya, seorang tokoh Garut yang sudah begitu malang melintang di berbagai macam, baik di bidang usaha, di bidang perdagangan, di bidang perpolitikan juga, ya, megang, dan juga sebagai dosen ya di salah satu universitas di Kabupaten Garut. Alhamdulillah Garut masih punya tokoh yang berpengaruh dan bisa memajukan. Dan selintas mendengar itu yang paling saya banggakan sampai hari ini. Kalau berbicara masalah politik, pendidikan, usaha itu sudah tidak asing, aneh lagi lah. Tapi kalau berbicara masalah kepedulian, kesosialan di bidang perhatian terhadap anak didik atau anak bengkalai atau anak yang terlantar, itu untuk seusia dia atau keadaan dia yang usahanya boleh dibilang emang berhasil, cuma kepeduliannya jarang. Seperti dia dari mulai dia merekrut anak SD, SMA sampai ke perguruan tinggi dan ditempatkan di berbagai macam perusahaan dan juga pekerjaan, gitu. Bukan hanya lepas begitu saja. Itu sebuah nilai yang perlu kita patut banggakan dan patut kita dijadikan sebuah acuan, dan ini sebuah yang harus kita ambil gitu. Contohnya kebaikannya, kalau berbicara masalah tenar, ya sudah tenar sih dari dulu kan, cuma ini mah kebaikan yang mesti yang harus patut dicontoh gitu, buat orang-orang yang mempunyai pendapatan saham atau sebuah perusahaan, agar bisa memberikan kasih sayang perhatiannya pada mereka anak-anak. Apakah ini cerita ini benar atau tidak? Ini baru kali ini kita juga kalau berbicara masalah figur seorang Pak Ismail itu emang udah mumpuni, itu udah pada kenal, udah pada tahu. Cuma mengenai dia kesabaran, kesolehan, ketawakalan menghadapi anak-anak yang dibinanya, banyak yang seolah berperilaku negatif gitu ya. Tapi dia penuh kesabaran, ketawakalan, bahkan tidak berbuat sebuah penindasan atau melakukan hal yang membawa ke ranah ke hukum gitu ya. Ini nilai orang tua yang patut kita hargai, hormati. Akan kebijakannya jarang sampai hari ini. Baik Pak Ismail, terima kasih. Dan terima kasih juga buat MC kita yang sudah memberikan waktu. Walaupun ini sebenarnya hari kerja gitu ya, kita menyempatkan sedikit waktu bertanya mengenai masa depan tentang edukasi, rencana, tadi berbicara masalah IT ya, di era globalisasi yang seusia kita yang notabene udah begitu tua gitu, harus mengikuti alur cerita zaman yang semakin canggih. Barusan juga bisa mempelajari karya, cara ternyata bukan kita saja gitu membuat sebuah lagu, lirik lagu,
terus bisa membuat konten berita, proposal, atau membuat apa saja bisa ya. tanpa sepengetahuan kita ternyata orang tua kita ya orang tua ya walau bagaimana saja. Tapi pola pikirnya serba canggih, bisa menggali sebuah informasi yang akan membangkitkan gairah kita di dalam sebuah karya dan bisa dituangkan melalui karya tulis, lagu atau apa gitu, hanya cukup dengan mengetik sebuah. Nah itu kan sulit gitu untuk bisa mempelajari. Begitu gimana ceritanya bisa mengenal sebuah IT yang begitu sulit di era usia kita gitu. Tetaplah walaupun bagaimanapun juga dengan bertambahnya usia sulit untuk mempelajari atau menggali sebuah permasalahan. Iya, Awal mulanya bisa. awal mulanya ada ceritanya ya begitu. Begini ceritanya itu. Ini disimpan aja Pak di sini Pak. Iya. Ini. Nah, di sana. Kita kan nggak tahu tuh harus di Disimpan di sini nih. Nah, ini. Nah, jadi awalnya mulanya begini. Saya ini kan mengelola anak-anak yang kurang mampu. Ini sudah berjalan 20 tahun. Ya. Di mana anak-anak kurang mampu ini kalau penuh di rumah saya itu jumlahnya ada 43 anak. Dibagi dua. Satu di Raja Sate, itu yang di Jalan Otista, ya. Maka itu kalau makan di Raja Sate berkah lah insya Allah. Karena hasilnya juga dimakan bersama oleh orang-orang yang kembali lagi kembali untuk umat lah begitu. Dan itu yang di sini, sekitar 20-21an lah begitu. Ya, yang tinggal kalau penuh itu di tempat saya ini di Jalan Ciledug ya, di Cuci Jasa Laundry Kiloan. Jadi kalau orang menggunakan jasa laundry Kucuci ini sebetulnya sudah membantu kemajuan anak-anak yang kurang mampu. Karena semua dikerjakan oleh anak-anak yang kurang mampu. Nah ini 20 tahun yang lalu itu saya sudah mulai merintis ya, akhirnya sampailah sekitar 6 tahun yang lalu begitu. Itu mulailah menyebar WA ya Pak ya, WA. Setelah ada WA itu semakin lama semakin menurun. Bisa Pendapatan Kucuci itu ya. Dari pertama itu dari 49 juta itu terus turun ya begitu. Sampai mungkin sekarang tinggal 21, mungkin 22 juta, 23 juta ya. Ini kenapa ini terjadi penurunan? Gitu ya. Ternyata terjadi penurunan ini pertama kali kita tidak paham. Lalu kita didorong, mari kita gunakan handphone digital ini untuk digunakan untuk promosi begitu Pak. Tapi nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan. Ini kenapa ya ini nggak jalan-jalan? Ternyata anak-anak itu karena disediakan wifi di sini, anak-anak itu antara maghrib sampai menjelang tidur itu mereka euforia ya. di dunia maya, nonton video, terus main chattingan, terus main game gitu, euforia begitu. Sehingga pada waktu fajar sholat subuh pada kesiangan, sulit dibangunkan. Oh ini yang menjadi penyebab itu. Mulailah kita berpikir bahwa tidak bisa kita ini bisnis begini-begini saja. Harus ada sebuah perubahan di mana mengandalkan cara-cara tradisional yang biasa kami lakukan tanpa berbarengan dengan teknologi terapan yang terbaru, ini pasti akan tertinggal. Mulai ditekuni, mulai dipahami. Subhanallah. Ternyata yang ditekuni, diperdalam, ada yang jauh lebih luar biasa, lebih mengerikan, juga lebih membawa kepada kemajuan yang luar biasa. Ya, ternyata siapa-siapa yang pada hari ini orang tiba bisnis atau melakukan usaha tanpa menggunakan IT yang namanya handphone digital atau yang namanya internet, sudah pasti itu akan dimakan perubahan. Hancur semuanya. Maka wajar apabila banyak yang hancur. Ya, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Giant tutup ya. Lalu seperti
perusahaan-perusahaan yang lain juga saya datang itu biasanya ramai di Bandung, sekarang menjadi sepi. Toko-toko ya. Lalu barang-barang juga sudah pada tidak sekumplit dulu.